Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian. Kami mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara yang beranggotakan Syahrul Saputra, Muhammad Fikri Pratama, Octavio Jatimoris Pereira, dan saya sendiri Agus Supraitno. Izinkan kami menerangkan sebuah rancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website di Kampung Sindangkarsa yang akan kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dari pertemuan kami dengan segenap jajaran pengurus koperasi simpan pinjam beberapa waktu yang lalu dan telah melakukan observasi langsung serta diberikan kepada kami berbagai data dan informasi mengenai sistem yang berjalan. Di sini kami mengetahui bahwa sistem yang berjalan saat ini pada koperasi simpan pinjam Kampung Sindangkarsa masih dioperasionalkan secara manual. Terlihat pada diagram yang Bapak Ibu lihat, anggota apabila ingin mengajukan sebuah pinjaman, mereka mengisinya langsung pada form yang akan diberikan kepada unit simpan pinjam dan akan diteruskan ke bendahara setelah mendapatkan persetujuan atau penolakan, maka unit simpan pinjam akan meneruskan informasi tersebut kepada anggota dan anggota masih menuliskan akadnya pada lembaran kwitansi dan unit simpan pinjam akan mencairkan dana kepada anggota. Begitu juga saat pengajuan barang ke unit barang, anggota juga masih melakukan atau menuliskan form tersebut pada selembar kertas dan akan diteruskan kepada unit barang dan bendahara serta akan dikembalikan langsung kepada anggota. Begitu juga saat pembayaran angsuran juga sama, masih melakukan semua itu dengan secara manual atau menulisnya dengan form dan unit simpan pinjam maupun unit barang, unit toko, bendahara, dan segalanya masih menyimpannya di Excel atau hard disk di dalam komputer. Identifikasi masalah. Sistem yang ada di koperasi simpan pinjam Kampung Sindangkarsa terdapat beberapa kekurangan, yaitu pertama, perhitungan data simpanan atau setoran dan penarikan dan data pinjaman pembiayaan angsuran masih dilakukan di Microsoft Excel sehingga sering terjadi kesalahan, ketidakakuratan, dan rentan terhadap manipulasi data. Yang kedua, apabila catatan di unit simpan pinjam dan bendahara hilang, maka tidak ada backup data. Ketiga, anggota yang ingin mengecek simpanan dan jumlah pinjaman atau angsuran harus datang atau menemui langsung unit simpan pinjam dan bendahara. Ini adalah sistem yang kami tawarkan atau usulkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sistem koperasi simpan pinjam Kampung Sindangkarsa nantinya akan berupa sebuah aplikasi berbasis website dan akan bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun berada. Tentunya yang bisa berinteraksi dan bertransaksi di dalamnya adalah user atau anggota yang telah terdaftar dan terverifikasi di dalam sistem. Berikut adalah penjelasan singkat dari sistem koperasi simpan pinjam yang kami usulkan. Pertama, anggota akan mendapatkan akses informasi secara online yang sudah disediakan dalam bentuk web. Kedua, anggota yang sudah terkonfirmasi akun pendaftarannya dapat melakukan login pada sistem dan mengakses sistem simpanan, pinjaman, dan tagihan rutin. Ketiga, pada sistem pinjaman, anggota dapat melakukan pengajuan permohonan pinjaman. Pengajuan permohonan pinjaman akan diproses oleh bagian unit simpan pinjam dan bagian bendahara akan melakukan ACC permohonan tersebut
untuk melakukan pencairan dana pinjaman, yaitu akad. Keempat, jika permohonan pengajuan diterima, maka anggota dapat memperoleh informasi pada data permohonan pinjaman. 5. Jika ada anggota yang pada bulan tertentu tidak membayar jasa angsuran dan tagihan pokok, maka akan dilakukan proses penangguhan pinjaman. Keenam, tagihan akan direkap menjadi satu dan dapat dilihat oleh anggota yang sudah melakukan login. Informasi tagihan yang dilihat yaitu angsuran pokok dan jasa pada setiap bulannya. 7. Anggota mengajukan pembelian barang yang kemudian akan dikonfirmasi persetujuannya oleh unit barang dan kemudian unit barang akan memproses angsuran barang pada tiap bulan. Berikutnya, anggota dapat melihat kesemuan rekap pembelian tagihan toko. Use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language atau UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Jadi dapat saya definisikan bahwa pengertian use case diagram adalah teknik guna menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Sebuah skema sederhana untuk memudahkan Bapak Ibu membaca dan memahami informasi yang diberikan. Dalam use case Koperasi Simpan Pinjam Kampung Sindangkarsa ini terdapat 7 aktor atau 7 lakon, yaitu aktor pertama anggota, yang kedua admin, yang ketiga unit simpan pinjam, yang keempat bendahara, yang kelima unit barang, yang keenam unit toko, dan terakhir adalah ketua. Yang pertama adalah anggota. Ada 9 akses yang dapat diakses oleh anggota, yaitu yang pertama adalah login, yang kedua daftar, yang ketiga input saran dan kritik, yang keempat lihat simpanan, yang kelima permohonan pinjaman, yang keenam lihat angsuran pinjaman, yang ketujuh permohonan barang, yang kedelapan lihat angsuran barang, yang kesembilan adalah lihat tagihan toko. Aktor yang kedua adalah admin, di mana ada 6 akses yang bisa dimasuki oleh admin. Yang pertama adalah kelola data user, input informasi, input profile, balas saran dan kritik dari anggota, verifikasi registrasi anggota, cetak kartu anggota. Berikutnya adalah aktor bendahara. Bendahara di sini dapat memasuki akses konfirmasi pinjaman yang telah diajukan oleh anggota. Aktor berikutnya yaitu unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam dapat memasuki 3 akses, yaitu input simpanan dan input penarikan simpanan yang tentunya bisa dilihat oleh anggota. Yang ketiga adalah input angsuran pinjaman. Aktor berikutnya adalah unit barang. Unit barang dapat memasuki atau mengakses kelola stok barang, input angsuran barang. Unit yang ke-6 adalah unit toko. Unit toko dapat menginput tagihan toko yang nantinya akan dilihat oleh anggota. Berikutnya yaitu adalah aktor ketua, di mana aktor ketua dapat mengakses report atau laporan simpanan yang telah diberikan oleh unit simpan pinjam. Report pinjaman yang telah diberikan oleh unit simpan pinjam juga yang tentunya bisa dilihat oleh anggota. Report atau laporan barang yang telah diberikan datanya oleh unit barang. Report atau laporan toko yang datanya diberikan oleh unit toko.
kelas diagram koperasi ada beberapa entitas utama, yaitu admin, anggota, toko, dan juga simpanan. Pertama dari entitas admin yang berelasi dengan entitas kota, provinsi, jabatan, dan juga golongan yang menentukan isi field pada OML admin. Lalu pada admin sendiri mencakup beberapa ID sebagai foreign key seperti ID kota, ID jabatan, ID golongan, dan ID Gen K yang beberapa di antaranya berkardinalitas one to one kecuali pada golongan yang one to many. Dengan metode atau fungsi yang dimiliki admin sendiri yaitu create, update, delete. Lalu dari golongan yang relasi ke admin, dia juga relasi pada entitas rek anggota yang berelasi dengan beberapa entitas lainnya yaitu jenis kelamin, kontak, kecamatan, dan kelurahan. Termasuk entitas anggota sebagai pencocokan data anggota sendiri yang berkardinalitas one-to-one. Fungsinya rek anggota tak lain sebagai menampung data registrasi anggota yang terhubung dengan beberapa entitas juga direlasikan dengan field yang bernilai foreign key seperti ID kota, ID kelurahan, ID kecamatan, ID Genkel, ID golongan juga didukung fungsi create dan edit saja. Lalu pada rek anggota, relasi pada anggota yang kemudian merelasikan pada simpanan anggota. Guna ketika anggota melakukan simpanan pada koperasi dapat dicocokkan data melalui entitas anggota yang sebelumnya telah terintegrasi dengan entitas rek anggota. Pada entitas simpanan anggota sendiri berelasi dengan entitas waktu angsuran, aturan simpan pinjam, dan simpanan sebagai kelas penghubung seperti halnya entitas golongan dan juga anggota sebagai kelas penghubung. Lalu simpanan ini merelasikan dengan data unit simpan pinjam, simpanan term, info simpanan, angsuran simpanan, penarikan simpanan, dan report simpanan. Di mana rata-rata kardinalitasnya one to one dengan simpanan yang memiliki fungsi hanya update, kemudian relasi ke entitas simpanan anggota yang hanya berfungsi update saja. Namun pada simpanan anggota lah yang menampung relasi dengan field bernilai foreign key, yaitu ID anggota, ID jenis simpanan, tanggal simpanan, jam simpanan, dan waktu angsuran. Namun pada simpanan terdapat entitas yang sebagai laporan data pada entitas report simpanan yang berfungsi untuk view dan print. Kembali ke admin, di mana ia juga berelasi dengan barang tersier, yang juga berelasi dengan galeri, album, unit barang, angsuran tersier, dan report barang, yang rata-rata kardinalitasnya one to one kecuali galeri dan album, dengan fungsi entitas barang tersier yaitu create dan edit. Pada entitas toko atau unit toko yang berelasi dengan entitas pembelian toko, barang toko, dan report toko, yang dimana menampung beberapa field foreign key yaitu field input, jumlah TK beli, tanggal tagihan, dan ID TK barang. Namun pada report barang berkardinalitas untuk menyelesaikan sebagai laporan akhir atau bernilai N1, N2. Adapun juga komen sebagai entitas pelengkap anggota dalam mengomentari atau menanggapi komentar pada aplikasi koperasi tersebut. Activity diagram. Activity diagram adalah salah satu diagram UML, Unified Modeling Language, yang digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis atau alur kerja dalam sistem. Diagram ini fokus pada representasi aktivitas dan keputusan yang dilakukan dalam suatu proses. Dalam gambar tersebut, activity diagram digunakan untuk menjelaskan proses permohonan pinjaman di koperasi. Proses tersebut memiliki dua aktor utama, yaitu anggota dan sistem informasi koperasi. Aktor anggota sebagai pengguna yang mengajukan permohonan pinjaman dan sistem informasi koperasi sebagai alat untuk mengelola data permohonan. Untuk alur aktivitas berdasarkan activity diagramnya adalah login anggota. Anggota harus login terlebih dahulu menggunakan akun mereka untuk memastikan akses yang valid. Pilih menu pinjaman. Setelah login berhasil, anggota memilih menu untuk mengajukan pinjaman. Isi formulir. Anggota mengisi data pemohon pinjaman pada form yang disediakan oleh sistem. Validasi data. Jika data tidak lengkap atau salah, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta anggota untuk memperbaiki input mereka. Jika data valid, sistem akan menyimpan data ke database.
Status pinjaman. Anggota dapat melihat status permohonan pinjaman mereka setelah pengajuan disimpan, apakah masih dalam proses diterima atau ditolak. Oke, semuanya kita lanjut ke materi ketiga, yang dimana ada anggota untuk diagram sequence di sistem koperasi simpan pinjam. Oke, ya kita masuk ke diagram sequence untuk anggota yang bisa kita lihat di gambar. Ada admin, ada menu utama, ada data anggota, ada from data anggota, control data anggota, dan table data anggota. Di sini kita lihat ada admin. Admin memasukkan menu untuk memilih anggota, dan di menu utama akan menampilkan data-data para anggota. Untuk anggotanya kita bisa melihat sebuah tampilan form untuk data anggota. Setelah itu kita akan memasukkan data anggota, habis itu kita simpan, setelahnya akan diupdate ke dalam database. Apabila tidak ada yang kurang sesuai, akan dikembalikan lagi ke form data anggota dan akan terus diupdate database-nya secara berkala. Masuk ke berikutnya, yaitu simpanan. Nah, untuk simpanan ini sebenarnya sama proses diagram sequence-nya, sama seperti yang di sebelumnya, yaitu admin akan login menuju ke menu transaksi untuk menginput simpanan yang dikirimkan melalui form, dan apabila untuk memenuhi syarat itu akan langsung divalidasi dan disimpan di dalam sebuah sistem. Dan apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan lagi ke form simpanan dan akan di-print secara berkala untuk sebuah cadangan. Baik. Yang berikutnya ada untuk pinjaman diagram sekuensa, yakni seperti ada admin, menu transaksi, form pinjaman, sistem validasi, dan sistem simpan. Yang dimana admin akan login untuk menginput pinjaman di menu transaksi. Dan setelah mengirimkan form pinjaman akan divalidasi. Apabila memenuhi syarat akan disimpan untuk menuju ke database penyimpanan. Apabila tidak sesuai akan dikembalikan lagi ke form pinjaman. Selanjutnya yaitu adalah angsuran. Yang dimana angsuran ini ada dari admin akan login untuk melihat menu transaksi untuk menginput sebuah angsuran data yang telah dikirimkan oleh para anggota dalam sebuah form seperti yang sebelumnya. Apabila memenuhi syarat akan divalidasi dan langsung disimpan ke sebuah sistem. Tetapi sebaliknya, apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke form angsuran untuk para anggota membenarkan bagian-bagian yang kurang. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kesimpulan yang diperoleh melalui tahap-tahap perancangan sistem informasi koperasi berbasis web pada koperasi simpan pinjam Kampung Sindang Karsa, yaitu pertama, dengan menggunakan penyimpanan database input, edit, delete, dan view pada sistem informasi koperasi dapat memudahkan proses pengolahan data transaksi simpan pinjam, toko, dan barang. Kedua, dengan sistem informasi koperasi yang dibangun pada sisi pengurus koperasi dan anggota lebih memudahkan pembuatan laporan dalam melakukan kontrol transparansi angsuran pinjaman, jumlah pinjaman simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, report barang, dan report toko. Yang ketiga,
Dengan sistem informasi koperasi berbasis web, anggota dapat memperoleh informasi mengenai angsuran pinjaman, permohonan pinjaman, angsuran barang, permohonan barang, tagihan toko, dan saldo simpanan melalui akses internet tanpa harus datang langsung ke pengurus koperasi.